Sore ini kelompok 1 mau wawancara Alvina Rahma, temannya Haikal ya, seorang MC. Ini suaraku masuk gak? Kalau aku ngomong gini, masuk? Oke, 1, 2, 3. Halo teman-teman, nama aku Alvina Rahma, biasanya dipanggil Tina, dan saat ini aku kesibukannya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Ciputra Surabaya, di mana aku mengambil program studi ilmu komunikasi, dan kadang jadi content creator, kadang-kadang jadi public speaker, kadang-kadang jadi apa aja, serabutan bisa, pokoknya ngasilin duit. Dan kalau untuk pekerjaan aku saat ini aku bekerja di freelance di Bank CIMB Niaga sebagai brand warrior. Lalu aku juga mengambil beberapa freelance dari event organizer juga, magang di Caka Berbicara, suatu komunitas public speaking besar di Surabaya sebagai kreatif media, yang dimana aku juga kerjaannya ngonten. Lalu juga aku menjadi content creator di kampusku, dimana aku menjadi adminnya di situ. Lalu untuk sisanya aku menjadi seorang MC dan juga pemateri public speaker. Jadi kalau misalnya kalian butuh jasa MC bisa langsung calling kontakku di bawah ini mungkin ya. So, sempat ngerasa kewalahan gak sih Kak Vina sebagai orang yang banyak sekali kesibukan? Tentu pasti itu sering ada. Kadang kalau misalnya kita masih muda gini kan pasti pengennya ngambil semua ya, yang ngasilin duit, yang bikin produktif pasti kita ambil semua, tapi ujung-ujungnya ternyata kalender penuh gitu ya, jadi capek sendiri, jam istirahat berkurang juga ya, pasti kewalahan. Cuma tetap berusaha untuk produktif dan juga bertanggung jawab sama pilihan kita sih. Vina ini orang yang sibuk ya berarti ya. Bagaimana sih kamu membagi waktu ya antara kuliah kamu dan pekerjaan kamu? Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, biasanya aku bagi waktu, aku selalu pakai 2 tips. Aku selalu pakai Google Calendar dan juga Notes di HP aku. Google Calendar sendiri itu aku jadwalin untuk kalau misalnya aku udah di booking nih, ada event, kerjaan, ataupun pengumpulan tugas deadline hari itu, aku selalu catat di Google Calendar biar ada selalu remind-nya. Karena aku juga pelupa nih, jadi aku harus butuh remind. Lalu juga untuk notes, aku biasanya selalu nulis tugas-tugas sekecil apapun itu, kayak misalnya ngechat orang, lalu juga menghubungi orang lain, ngerjain tugas, ujian, dan lain-lain, aku selalu catat di notes. Jadi aku tahu nih seberapa banyak kerjaan ataupun tugas-tugas yang aku udah selesaikan. Cukup, Kat, berapa menit? 3 menit. Ini mau tambah lagi nggak? Bebas. Menurutmu apa, Kak? Kamu tinggal ngomong Dari tadi, doang. menurutmu ada tips nggak buat teman-teman yang sama-sama punya kesibukan mungkin seperti Kak Alvina? Kalau untuk tipsnya sendiri, mumpung sekarang masih muda nih ya, jadi kalian cari jati diri kalian, apa yang kalian sukai, kalian lakuin aja. Selama kalau misalkan kalian suka, pasti kalian enjoy ngelakuinnya ya, capek-capek dikit gak apa-apa. Namanya masa muda ya, kalian bisa harus memanfaatkan waktu emas ini sebaik mungkin, ciptakan hal-hal bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Coba deskripsikan seorang Alvina 3 kata. Pantang menyerah, gak bisa nganggur, hobi main. Oke. Kalau ada waktu. Kalau kita lihat perjalanan Alvina, dia tuh bukti nyata bahwa perempuan muda juga bisa punya tempat dan suara di dunia digital. Gak cuma ikutan tren, tapi juga ngasih dampak. Dia manfaatin medsos bukan cuma buat eksis, tapi buat ngasih semangat, edukasi, dan bikin orang ngerasa relate. Itu yang bikin karyanya beda dan bermakna. Padahal ya, tantangannya tuh banyak banget. Dari komentar nyinyir, algoritma yang suka berubah, sampai tekanan harus selalu perfect. Tapi dia tetap jalan terus. Yang keren, dia tuh konsisten, tetap jadi diri sendiri, tetap positif. Dan itu bikin dia jadi panutan. Apalagi buat cewek-cewek muda yang pengen mulai, tapi masih ragu. Dari cerita Alvina, kita jadi tahu bahwa perempuan bisa jadi pemimpin, jadi konten kreator, bahkan mengubah cara orang berpikir lewat konten digital. Selama ada kesempatan dan dukungan, perempuan muda bisa banget jadi penggerak perubahan. Seperti Alvina, yang gak cuma ikut arus, tapi dia justru jadi arus yang menginspirasi dan menggerakkan orang lain.